Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok. Nah, hari ini saya akan membahas tips modifikasi buat kalian yang punya sebuah Innova diesel tahun sekitar ya ini generasi 2007 sampai ke 2011. Nah, jadi kalau kalian punya sebuah Innova diesel 2007 sampai 2011 atau kalian lagi mau beli sebuah Innova diesel tahun 2007-2011, kalian bisa ikutin tips modifikasi dari saya dan bagaimana merawat dan memodifikasi sebuah mobil kebo ini Innova 2000 generasi kedua. Nah, kalian bisa ikutin video ini karena mobil ini akan kita modifikasi di bagian peredam mesin, lalu di bagian interior kita akan dijok kulit, lalu setirnya kita bikin setir Yaris dengan period correct dengan nggak warna hitam, dengan warna abu-abu sesuai original Innova. Tapi mohon maaf, di bagian setirnya memang kita lagi mau ganti kulitnya karena kebetulan kulitnya ternyata agak sedikit berbeda. Kita akan replace lagi, nanti videonya mungkin kulitnya agak berbeda. Lalu kita pasang lampu kolong dengan tema warm white, kita pasang karpet dasar, kita pasang meja makan di sebuah Innova ini. Nah, konsepnya menarik karena mobil ini adalah mobil history, jadi kalau namanya ada ikatan emosional, pastinya dengan mobil-mobil kayak gini lebih baik karena jangan jual, restore aja, kalau modifikasi supaya mobil ini menjadi seger kembali. Jadi seperti itu, kalian bisa ikutin before proses dan afternya seperti ini.
Nah, jadi kalau misal kalian punya Innova tahun 2007 sampai 2011, itu sebenarnya kalian punya privilege di mana mobil ini itu bentuknya lumayan timeless, Innova banget. Dan dari segi mesin itu kalian dapat mesin Edo 2, di mana mesin Edo 2 dan Edo 3 itu sebenarnya basicnya mesinnya sama 2KD tapi eco-nya berbeda. Nah, di mana kalau saya pernah punya pengalaman memelihara sebuah, dan saya suka banget sama mobil diesel, Innova diesel itu karena mobil yang seri-seri ini tapi 2005. Nah, waktu itu memang saya cari yang harganya lumayan terjangkau, 2005, dan mobil itu saya jual ke orang Madiun ya. Itu bisa dibilang saya pakai 2 tahun, itu malah saya jadi senang mobil diesel. Yang sebelumnya biasa aja gitu pakai mobil, walaupun kerjaan di otomotif tapi belum hobi. Tapi memang setelah itu malah jadi hobi karena mobil Innova diesel ini. Nah, menurut saya mobil yang ini itu torsinya itu saya ngerasanya lebih gede dibanding dengan 2KD yang 2012 kalau tanpa remap. Nah, tapi kalau udah remap sih rasanya mungkin sama ya. Tapi entah kenapa torsinya itu lebih menggebu-gebu di 2KD yang Edo 2. Makanya mobil ini itu sedikit lebih boros dibanding 2KD yang Edo 3. Biasanya kalau Edo 3 kalian pakai dalam kota, misal itu range 110, kalau yang seri-seri ini mungkin kalian bisa dapat di 18. Ya ada selisih tapi nggak terlalu jauh. Dan kalau misalkan punya mobil ini, itu bisa dibilang kalian lumayan beruntung karena mobil Innova diesel yang tahun-tahun segini 2KD itu di bulan-bulan ini ya, ini bulan Mei Juni 2022 harga mobil melambung tinggi ya. Jadi kalau mungkin ini sebelumnya harga 150-an, sekarang itu pasaran udah 170-an. Nah, tapi kalau kalian mau beli mobil lagi, itu biasanya harganya juga udah naik. Mau 2KD yang ini atau yang setelah ini juga harganya naik. Jadi kalau misalkan punya mobil seperti ini, kalian bisa rawat baik-baik. Kalau kalian pengen restorasi, bisa melakukan restorasi seperti ini. Nah, jadi mobil ini itu kita kalian bisa lihat ini lumayan rapi. Biasanya kalau Innova 2KD yang seri ini tuh di sininya tuh sering nguning karena dia kejemur langsung. Nah, biasanya kalau udah nguning kalian bisa lakukan nanoben coating atau juga kalian bisa ganti. Nah, biasanya kalau lampu halogen yang headlampnya Innova ini itu kalau kalian ganti nggak ori, biasanya tuh cut off cahayanya tuh jadi parah banget. Karena saya pernah nyoba, saya ganti nih yang nggak ori, itu cut off-nya tuh kayak jadi ngacak banget, jadi kayak cahayanya baru kemana-mana gitu. Tapi kalau kalian pakai ori, dia bisa fokus. Maka dari itu kalau kalian punya seperti ini, sebenarnya alternatifnya kalian bisa pasang proyektor daripada kalian istilahnya kalian nanoben coating, kalian pasang proyektor, atau kalian nanoben coating, kalian ganti LED supaya kelihatan agak modern. Nah, untuk seri-seri ini juga yang warna abu-abu monyetnya ini, itu cakep sekali. Jadi warna ini tuh kalau dirawat dengan benar, itu catnya tuh bahkan lebih cakep daripada yang serinya Innova Ribbon. Nah, ini di bagian sini juga udah di black chrome dengan sistem stiker. Nah, tapi kalau di bagian grill sebenarnya kalau kalian mau black chrome itu harus sistem cat, kalau stiker biasanya nggak bisa maksimal. Nah, lalu untuk fog lampnya, nah ini fog lamp ini itu entah kenapa saya ngerasa lebih terang dibanding yang bulat ya. Saya ngerasa di Innova ini waktu saya pakai itu fog lampnya terang banget. Padahal yang Innova 2KD yang 2012 itu nggak seterang ini. Nah, lalu untuk di bagian mesinnya kita buka sedikit. Nah, di bagian kap mesin itu biasanya ini kelemahan Innova itu di sini udah kayak pada rontok itu. Jadi kalau misal kalian pengen bikin lebih kedap, wah jadi hitam ya. kena solar ini jadi hitam. Nah, kalian bisa tambahin peredam seperti ini. Itu peredam kita pakai peredam butil amonium sama peredam akustik di bagian sini supaya mesin lebih senyap. Karena kalau mobil ini biasanya itu di bagian suara mesinnya itu 2KD yang ini itu mesinnya lebih berisik dibanding yang 2012. Jadi kalian bisa tambahin peredam supaya lebih silent. Nah, lalu untuk ini karena tipe V dia udah ada cover ininya. Dan kalau misal kalian punya mobil seperti ini, itu sebenarnya kalian bisa lakukan namanya remap. Nah, kalau remap biasanya lebih baik kalian lakukan penutupan EGR sekalian, karena seingat saya kalau misal 2KD itu kalian remap itu biasanya EGR-nya lebih cepat kotor
Jadi kalian langsung delete EGR sekalian supaya nggak cepat kotor. Lalu di bagian downpipe, setahu saya juga ada yang, nah ini downpipe udah diganti. Nah setahu saya yang tahun-tahun ini itu kalau saya nggak salah ingat ya, dia ada catalytic converternya. Itu kalau misal kalian mau bersih-bersih silahkan, tapi kalau misal kalian nggak suka bersih-bersih, kalian langsung bisa replace, ganti menggunakan downpipe seperti ini. Kalau untuk 2KD biasanya itu yang orang-orang sering pakai itu mereknya Kansai. Nah biasa setelah Kansai itu keluar, banyak banget tuh yang nembak. Jadi ada Airspeed, ada 507. Tapi setahu saya yang awal-awal banget bikin downpipe sebuah Innova 2KD itu pabrikannya adalah Kansai. Nah setahu saya kalau Kansai itu dia pipanya bukan dipotong kecil-kecil. Nah tapi kalian bisa lihat tuh, kalau yang banyak produksi yang di pasaran itu pipanya kan setahu saya dipotong kecil-kecil. Kalau kalian lihat Kansai itu potongannya cuma 2 dan dia pipanya tuh ditekuk ya. Jadi pipa satu gelondong itu mereka bikin molding ditekuk ini. Jadi kemungkinan bocornya juga lebih kecil. Lalu secara durability juga pastinya lebih baik. Lalu untuk 2KD juga, kalau misal kalian pikir 2KD ini kalian beli air filternya itu mungkin tahunnya lebih lama, ternyata filternya lebih murah, ternyata enggak. Filternya ini itu lebih mahal, karena untuk 2KD ini, filternya ini dia lebih gede dibanding yang 2GD. Jadi secara filter ini dia lebih inilah. Lalu untuk mobil ini biasanya udah umur-umur segini, itu kalian waspada banget sama namanya lupa. Apa sih? Yang ngisi listrik alternator. Nah, kalian mesti waspada banget sama cooling system, sama electrical system untuk mobil ini, karena memang umurnya udah cukup panjang. Itu kalian bisa rutin-rutin cek alternatornya. Biasanya kalau alternator kan untuk ngisi aki, kalau aki itu kelihatan, tapi kalau alternator biasanya sekali kena ya udah langsung lumpuh, semua electrical mobil lumpuh. Jadi lebih baik kalau misalkan Anda budget, kalian bisa ganti alternatornya atau kalian servis alternatornya, karena alternatornya ini memang bisa dibilang di komunitas saya juga, di Innova Community itu beberapa juga yang udah pada kena alternatornya. Nah lebih baik daripada kalian sudah rusak lalu kalian ganti alternatornya, itu lebih repot, karena sekali alternator kena mobil tuh lumpuh. Jadi mesin lumpuh, electrical lumpuh, untuk security system lumpuh, untuk headlamp system, semua electrical mobil ini lumpuh. Jadi lebih baik kalian lakukan pengecekan kalau misalkan punya sebuah Innova ini. Nah lalu untuk cooling systemnya, biasanya kalau misalkan kalian baru dapat sebuah Innova seperti ini, itu kalian bisa namanya kerok radiator. Nah, korok radiator, kok di Jawa Tengah tuh ngapain namanya? Korok radiator ya. Kalau di sini mungkin entahlah, saya nggak tahu namanya, tapi wajib banget kalian bersih radiatornya. Lalu jangan lupa cek namanya termostat. Itu biasanya mobil ini saya pernah mengalami kerusakan termostat. Jadi kalau misal mobil ini kalian wajib cek lah termostatnya. Kalau misal rusak kalian ganti, itu kalau nggak salah budgetnya nggak mahal kok, sekitar 750.000, tapi cooling system kalian beres. Kalau korok radiator mungkin kalian bisa lakukan di bengkel-bengkel terdekat. Kalau kalian di Semarang bisa ke S Auto Store, atau di Serpong kalian bisa ke Speeds, atau kayak kalau di daerah Jakarta kalian bisa ke Speeds atau Cartrix. Itu kan mereka bisa melakukan refresh di bagian cooling systemnya seperti itu. Nah, jadi di bagian ban Innova ini itu ada beberapa, ini ban bawaan original Innova di tahun-tahun ini, yaitu Bridgestone B390. Jadi itu ban legendaris, di mana mobil ini kena gejlongan segala macam, kena guncangan segala macam, mobil ini bannya nggak pecah-pecah gitu. jadi bannya ini kuat banget untuk Bridgestone B390. Bahkan kalau misal kalian beli ban ini sama ban yang ring 18 atau ban ring yang lebih gede dengan merek lain, bahkan dengan Bridgestone Ecopia, harganya mahal ini loh. Misal ring 18, ring 17 Ecopia
sama ban B390 ini harganya jauh. Bahkan kalau misalnya sama LM705 bisa selisihnya mungkin 400 ribuan satu ban, karena memang ban ini untuk durability, untuk benar-benar durability. Jadi kalau kalian tapi memang mobil ban ini dia punya kelemahan tuh berisik ya. Jadi kalau kita jalan kenceng itu suara bannya itu masuk banget ke dalam kabin untuk ban ini. Tapi memang ban ini kawat-kawatnya luar biasa kuat. Saya udah nyobain dulu pakai ban ini sampai digeber-geber di jalanan Semarang, di jalanan paving segala macam, ban ini kuat sekali. Nah ini kalau misalkan punya Innova seperti ini, itu kalian punya banyak banget pilihan velg supaya Innova ini bagus. Nah kan bisa pakai ring 17, tapi kalau udah ring 18 setahu saya itu bannya agak narik-narik kalau kalian kena jalan jelek. Kalau 17 itu masih oke. Nah kalian bisa pakai yang ET30 atau EP40 itu udah sangat cakep di sebuah Innova ini. Ban Camry, pakai velg Camry, velg Innova Venturer, itu udah kayak cakep banget ya di Innova ini. Nah, jadi ini interiornya udah kita rombak, cuma memang di bagian setir kayaknya ada selisih perbedaan warna kulit, jadi kita mau restore lagi. Lalu ini adalah sebuah setir Yaris, di mana setir Yaris ini kita bikin period correct supaya sama dengan Innova ini. Maka dari itu di bagian sini kan warna abu-abu nih. Seringkali kan orang kalau mau ganti setir Fortuner atau setir Innova Ribbon ke sebuah Innova ini, itu suka kendalanya adalah di warna setirnya karena jadi nggak matching. Nah ini kita bikin period correct sesuai dengan tahunnya, sesuai dengan tipenya. Jadi kita cat dengan warna abu-abu Innova seperti ini, abu-abu kayak kecoklatan gitu, warna iguana. Kita cat sehingga warnanya tuh sama. Jadi kalau misal kalian punya mobil seperti ini dan maksudnya at least untuk warna kulitnya sama ya. Begitu kalian masuk mobil jebret, itu saya yakin banget itu orang nggak tahu kalau ini adalah setir gantian. Jadi dipikir ini adalah setir originalnya Innova ini. Jadi benar-benar period correct, waktunya betul, secara waktu itu tematiknya sama dengan tahun-tahun segini, juga fungsionalnya dapat dan lebih kelihatan modern dibanding dengan setir yang lama. Nah, setir yang lama itu seperti ini ya. Nah, ini adalah setir Innova yang lama, di mana setir Innova yang lama ini itu bisa dibilang warnanya tuh juga sama dengan yang ini, cuma bentuknya beda. Jadi kayak setir yang modifikasi tapi nggak terlihat seperti modifikasi gitu ya. Ya seperti itu. Ya intinya seperti itu. Jadi di bagian ini juga ininya warna yang sama, tombolnya juga tematik sama di sini. Ini warna tombolnya hitam gitu ya sama. Lalu di bagian joknya juga kita bikin dengan microfiber high grade dengan motif kerut simple dan ada list dikit di sini. Nah biasanya kalau list seperti ini tuh punya kesulitan yang lumayan tinggi dan juga bisa dibilang dengan list seperti ini, bisa bilang dengan list seperti ini tuh terlihat simple tapi mewah gitu, apalagi dengan kerut-kerut seperti ini. Lalu di bagian lampu kolong itu kita udah ganti, tambahin menggunakan lampu kolong warm white dan semua instalasi kabelnya kita bikin soket to soket. Jadi suatu saat kalian bosan sama lampunya, itu kalian tinggal pasangin aja ke soket ceweknya, cowok atau ceweknya. Nah, tinggal kalian pasang plek, udah jadi nggak perlu potong-potong kabel. Bahkan di bagian jok ini juga kita pasangin lampu kolong warna warm white, dimana kalau lampu kolong warna warm white itu lumayan elegan dan cocok banget sama interior Innova ini. Yang di bawah jok juga kalian nanti saya tunjukin bahwa di bagian joknya itu lampu kolongnya itu kita bikin soket to soket. Jadi kalau misal kalian suatu saat amit-amit ya mobil kalian kebanjiran atau kalian copot jok, harus copot jok, itu kalian nggak perlu ngelepas lem daripada LED-nya, nanti dilem ulang nggak usah, tinggal kalian copot soketnya aja. Jadi lebih praktis dan lebih aman dan lebih simpel seperti itu. Ini di bagian door trimnya juga kita retrim menggunakan microfiber napa dan ada warna abu-abunya seperti ini. Seperti itu.
Di bagian konsol juga kita retrim, yang tadinya plastik keras, kita retrim menggunakan microfiber Napa. Dan ini stitchingnya seperti ini ya. Ada stitching 1 dan list warna abu-abu Innova seperti ini. Yuk kita ke bagian belakang. Kalian bisa lihat itu ada lampu kolong warna warm white di bagian bawah. Nah, jadi warm white-nya ini kan bisa lihat di sini ada soket ya. Nah, di situ kan bisa lihat ada soket. Mana ya? Nah, di sini ini ada soket, dimana kalau kalian copot joknya, itu kalian tinggal cabut soketnya aja, nggak perlu potong kabel, nggak perlu copot lampunya dari ini, karena lem sekali dicopot, ya otomatis lemnya bakalan lebih nggak nempel. Nah, ini di bagian headrestnya. Lalu di bagian sini kita tambahin meja makan. Nah, kita tambahin meja makan supaya penumpang di bagian belakang ini salah satunya bisa menikmati makanan ketika duduk di sini. Kalau dua takutnya keramaian ya, jadi kita tambahin satu aja supaya duduk di belakang ini lebih nyaman. Seperti bagian joknya juga sama di bagian depan. Ini armrest. Nah, ini kita pasangin microfiber high. Nah, ini warnanya tematis sekali dengan interiornya, dan ini juga sama seperti itu. Nah, jadi kalau kalian pengen lakukan modifikasi seperti ini, kalian bisa lakukan modifikasi interior sebuah Innova di AG Jok Serpong dan AG Jok Semarang. Kalian bisa konsultasi dulu untuk warna. Oh, sama ini juga kita tambahin karpet dasar warna beige seperti itu. Nah, jadi kalau kalian pengen lakukan modifikasi Innova seperti ini, kalian bisa lakukan di AG Jok Semarang dan AG Jok Gading Serpong. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you, bos.